Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk mak. Duduk. Mesti diperbaiki. 6 hal yang mesti diperbaiki. Dalam kurung 6S. 6S. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Nah, jangan-jangan pada kenyataannya yang membuat kita ini betul-betul memikirkan Dia itu Tuhan. Mama ibu habis beli gelang, siang malam yang dipikirin gelang, sampai tidur aja taruh di bawah bantal kita. Siang malam ibu pikirannya ke cucu terus, sampai-sampai sholatnya lambat. Dengar azan aja cuek-cuek aja, karena cucu nih yang jadi fokus. Mohon maaf, pada saat itu la ilaha illallahnya lagi kurang baik-baik saja. Jadi pikirin terus. Atau baru beli burung dari Depok misalnya, ngocehnya cakep bener. Burung bayang dipikirin. Ya. Kepada selain Allah boleh, tapi sekedarnya. Kalau mau mencintai selain Allah boleh, tapi sekedarnya. Kalau mau memikirkan selain Allah boleh, all out habis-habisan. 2003. Nah, saat itu kita sedang tidak baik-baik saja sahadatnya. Ibu tahu kenapa Nabi Ibrahim disuruh memotong anakmu? Gimana nih Ibrahim? Kok yang dipikirin anak mulu? Makanya diuji. Ibrahim, potong. Makanya nih mohon maaf. Ciri orang yang baik itu biasanya kalau lagi kebablasan langsung ditegur. Umpama kata mohon maaf ya. Yang ngasih makan, yang ngasih napas, yang ngasih darah, yang ngasih saraf, yang ngasih jantung, yang ngasih otak, yang ngasih iman bakal kamu masuk surga selamanya, kan aku kata Allah. Tapi sama gelang saya kalah. Kalau Allah ngomong mah begitu. Ini nyambung apa kayak gini? Kalau bahasa Inggrisnya is everything gitu. Berarti is everything enggak? Kalau macam bilang is everything gitu. Segala-galanya. Segala-galanya. Apa misalnya? Apalah. Kan pasti ada. Nah, tidak boleh dalam hidup orang beriman ada yang segala-galanya. Kecuali yang kedua, kan 6S ya. S pertama sah. S yang kedua sholat. 2023 kalau ada yang belum cakep-cakep amat, yang lain biar kata rajin kayak apa dianggap tidak baik. Pertanyaannya, sholat yang dianggap baik itu bagaimana Ustadz? Ada 5 cirinya. Bulan 2007 di sini ada. Atau Bu Wali Kota ya kalau Tangsel. Ada nggak kira-kira? Atau orang penting dah ada nggak di sini? Kalau umpama kata ibu diundang ibu wali kota, kira-kira ini urusan penting nggak? Penting nggak? Kan di laut. Yang manggil yang bakal ngasih surga sama kita. Yang manggil
yang menciptakan triliunan virus, bakteri, dan kalau S yang kedua pengen diperbaiki, maka syarat yang pertama 2023, sholat hal yang sangat penting buat saya. Bacanya. Ibu tahu nggak, waktu kita sholat, Allah itu langsung di hadapan kita. Seperti itu umpamanya. Lalu Allah ngobrol, ini adalah antara aku dan hambaku. Jadi secara eksklusif kita seolah-olah penting sekali sama Allah. Allah menganggap penting kita nih. Ihdinas shiratal mustaqim, ini permintaan mata kita. Masa ngobrol-ngobrol buluran? Ya, buluran. Saya blok air bisa. Ini Allah lagi ngajak ngobrol. Terus kita gak paham lagi. Kan kalau gak paham, makanya usahakan sholat itu kita paham. Ini minim paham Al-Fatihah ada artinya ya. Coba tes. Bismillahirrahmanirrahim. Mau ngikutin. Artinya cakep. Baru pertama ya. Arti Fatihah apa sih? Ibu apalin dah. Kan ibu mah potongannya pinter-pinter potongannya. Tahu jahitannya. Seminggu juga apa? Mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus itu. Nabi Muhammad kan? Ucapan Nabi itu. At-tahiyyatul salawatul hormatan. At-tahiyyat itu segala penghormatan. Sejahtera wahai nabiku, kata Allah, semoga engkau senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan berkah. Nabi bilang, wa ala ibadillahi, semoga kesejahteraan, keselamatan juga untuk apaan? Ampuni, warhamni, rahmati wajib, wa'fu anni, maafkan atau hapuskan kesalahanku. Itu kan 8. Kalau dibaca serius itu mantap itu. Asalkan udah ada sorean. Baru nyampe sono udah azan. Saya mau balik lagi ke Jakarta ya, ngejar baik kemari 2:30. Waduh ya belum gua katanya. Yuhur 2:30, sambungin baik sama asar kalian. Berarti dia nggak penting tuh. 3 diperbaiki. Kagak enak. Ibu misalnya lagi hajatan nih, waduh udah uplek itu, mulai bikin geplak, bikin opak, bikin rengginang, bikin apa segala. Belum salah. Belum, maka mendingan tepat waktu aja terus. Bahkan materi yang lalu, kalau ada orang belum azan, udah wudhu, udah nungguin, malaikat ngedoain 2. Ini, ya Allah rahmati hamba yang belum azan udah nyiapin sebelum sholat, itu malaikat udah ditugasin sama Allah ngedoain tuh. Nanti ada itu namanya. Tapi yang sholatnya mepet-mepet justru kita tahu ilmunya, tahu 4 ruku dengan 5 iktidal. Nanti sampai salam ada 13. Kita kudu ngerti itu. Supaya kalau kita ngerti, kalau yang membatalkan kita tahu. Itu yang keempat. Yang kelima, sholat dianggap penting apabila sholatnya tadi
tumak ninah. Apa tumak ninah? Kagak buru-buru wa bihamdi. Jadi imam, Allah Akbar boleh. Tapi kalau sholat sunnah yang dianjurkan seperti tahajud dan sebagainya, sepanjang mungkin, terutama ketika sujud. Kalau jadi imam subhanallah juga cukup boleh. Tapi maka kan saya pernah ngomong, kalau saya memang biasanya begini, kalau lagi sholat sendiri nih, kalau duduk di antara sujud kan tadi bacanya Rabbik firli ya, karena buat saya sendiri kan itu bacaan wajib keluarga. Warhamna, rahmati kami sekeluarga. Wajburna, tutupi kami sekeluarga. Maksud seperti itu ya, istri saya, anak saya ya. Warzukna, karuniakan rezeki kepada kami sekeluarga. Wan soleh dan soleh mereka, bahagiakan mereka, sukseskan mereka di dunia dan akhirat, jodohkan mereka ya Allah dengan orang-orang yang soleh dan solihah. Itu disujud, minta sama Allah. Apalagi ibu kan biasanya hatinya kan melankolis, bisa kita refleksi kita keraguan. Emang sih waktu ngeliat si nyemot kita lupa sama utang. Kita udah pulang ke rumah lah utang kepikiran lagi. Tapi kalau sholat kita percaya sama Allah tadi, warzukna, segerakan datang ya Allah, begitu gitu. Tapi kalau dia tidak, ya Allah, apalagi cuma namanya doang Bang Soleh, jangan. Umpama kata begitu. Jadi tahajudnya yang sujudnya yang lama, luar biasa. Jadi tumaknin itu kagak keburu-buru. Itu yang keempat. Nah yang kelima, sholat insya Allah ya. Insya Allah pokoknya belum azan saya udah wudhu ya. Pasti suami ibu berkeder. Ibu sumeng ya. Apa yang sumeng? Lah tumben amat belum azan udah wudhu. Malaikat gitu. Paling itu lakinya ngikut kan gitu. Ibu dapat pahala. Laki ngikut ibu dalam kebaikan, ibu dapat pahala. Anak ibu ngikut, pahalanya makin banyak. Jadi kalau guru ya, Ustaz. Kalau tahlilan ya, saya kurus badan, lah saya makan berkat mulu. Bener. Anak mimpin tahlil siang ada, sore ada, anak pada kuliah di luar. Ya saya bayang makanan sama bini saya. Karena puasa juga ya gemuk-gemuk aja begini. Banyak. Diperbaiki jumlahnya. Ibu suaminya gajinya 10 juta. Masa sedekah sebulan cuma 12.000? Malaikat juga keder. Pantes-pantesnya mah kalau lakinya gajinya 10 juta, ya pantes-pantesnya mah ya bangsa 6 juta banyak kan. Cepet dah. Toh yang namanya sedekah itu kata Nabi mana kosot ya bisodakotin, enggak bakalan ibu punya gaji 10 juta kemudian disedekain cepet berkurang, baliyasdat Allah tambahin bukan azan ya. Mana kerjanya di Pertamina bagian dorong-dorong tukang azan lagi kan cakep. Mau nangis Bu Haji kenapa? Lah kan Pertamina saya bilang. Jangan menghina dorong-dorong, kalau yang didorong ada 600 ya dia bosnya maksud. Jadi sedekah kan saya dulu pernah nganjurin kalau mau mah begini gampangnya, ibu di rumah masing-masing punya namanya kotak sedekah keluarga tuh. Tiap hari terutama subuh sekeluarga masukin ya, kalau nggak banyak 500 perak juga nggak apa-apa.
1.000 dah. Ya kalau ibu di rumah ada 5 orang kan berarti 5.000 tuh. Tapi rutin. Nanti sebulan sekali dibuka. Nah, kalau mau ngasih lihat dulu surat Al-Baqarah ayat 215. Buka tuh. Al-Baqarah 215. Buat siapa itu sedekah kita? Buka, ngeliatin saya baik. Buka. Al-Baqarah 215. Ada nggak paketnya? Alhamdulillah kalau ada. Iya. Bunyiin artinya. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Cakep. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad perihal tentang menginfakkan harta. Qul ma anfaqtum min khairin, katakanlah kepada mereka yang nanya itu, yang disedekahkan tadi, infakkan tadi yang kita juga suka. Maksudnya bagaimana nih? Kalau ibu umpama kata, ibu udah gak suka ya, punya sendal zaman hitung disedekain, lah orang juga ogah. Tapi ibu yang suka itu apa biasanya? Ya jujur saja, saya ibu suka duit, pasti suka duit semuanya. Jangan kata saya, di kampung saya ibu-ibu. Lalu diatur di situ sama Allah. Sedekah itu pertama yang kudu dikasih siapa dulu? Allah yang nyuruh di situ. Falil walidaini, orang tua dulu. Kalau sedekah boleh sama siapa aja. Orang tua ke anak boleh, anak ke orang tua juga boleh. Kalau zakat nggak boleh. Orang tua dulu maksudnya. Ini mau kemana-mana baik orang tua. Alah. Orang tua. Yang kedua, wal akrobin, keluarga dulu. Tadi yang tiap hari kita naruh di kono, ya sono dah. Mama cukup dah, Nah, pindah ke keluarga kita, abang kita yang miskin atau adik kita yang miskin, encing kita yang miskin, ponakan yang miskin. Itu prioritas yang kedua. Baru kalau udah keluarga udah kebagian ya, wal yatama, baru anak yatim. Pertanyaan saya, kenapa yatim nomor 3, keluarga nomor 2? Ayo. Hah? Kalau kita ngasih ke yatim, yatim nggak kenal kita. Tapi kalau kita ngasih ke keluarga, itu ada ikatan silaturahim. Sumpama ibu punya abang, abangnya miskin, kita kasih sedekah, anaknya tuh nanya, itu kok apa namanya, encing baik ya, Pak, ya Pak, kata anaknya. Tiap bulan dia ngasih kita sedekah, pokoknya Neng kalau nanti sukses gak bakal lupa sama bibi itu. Tadi bibinya maksudnya ibu tadi. Itu seumur perbaiki sedekahnya ya, dari sisi jumlahnya ya jangan kekecilan dah. Kegedean juga ya, jangan juga ya, kalau mau mah boleh kegedean ya, tapi jangan terlalu kegedean juga, karena ada hak-hak yang wajib dulu yang harus kita penuhi. Itu S yang kedua, kalau di jalan kita lagi ketemu orang minta-minta bagaimana? Lah itu mah apa namanya, istilahnya bonus. Kita ngasih dapat bonus pahala. Tapi yang diutamakan yang diatur Allah tadi, orang tua, keluarga adalah syukur. Syukur kita kudu perbaiki nih. Orang yang bersyukur cirinya sedikit ngeluhnya, banyak alhamdulillahnya. Itu cirinya. Tapi yang kagak bersyukur cirinya banyak ngeluhnya, dikit hamdalahnya.
Yang kedua, orang yang bersyukur itu nggak terlalu mikirin yang dia pikirin betul yang sudah ada. Dia syukuri betul. Kalau yang tidak bersyukur, yang dipikirin yang belum ada. Yang udah dikasih ada, kagak disyukurin. Ibu punya jantung. Sumpama ada yang mau beli jantungnya diambil. 1 triliun, Bu. Itu duit kalau dibeliin cimol. Kelelep ini masjid. Kalau dibeliin 1 triliun tapi jantung ibu diambil, ibu mau nggak? Baru jantung. Ibu ada yang bawa duit 2 triliun, tapi bola mata ibu mau 2 triliun mau. Bikin kontrakan bisa dapat 500 ini. Makanya sekali-kali latihan, tutup matanya seharian jangan lihat. Coba kalau napas dipajakin, berani bayar, bisa bayar. Pertanyaan saya, ada nggak orang yang diuji napasnya terganggu? Ada nggak? Ampek, ada nggak? Ada. Ibu mau nggak paru-parunya diambil, dibayar 3 triliun, mau nggak? Tuh tadi udah jantung 1 triliun, kayaknya luar biasa. Tapi yang ini kagak disyukurin. Belum selesai. Lakinya udah ngasih apa dikasih. Gara-gara seolah-olah lakinya nggak ngasih apa-apa. Tuh orang Jelupang ada yang model kayak gitu. Makanya kenapa kok di neraka kata malaikat Jibril, Muhammad, di neraka yang banyak perempuan. Padahal kan yang rajin ngaji perempuannya. Ternyata 2 penyebab. Tapi bukan orang sini. Argentina. Orang sini mah mirip. Jadi yang keberapa tadi? Yang keberapa apa tadi? Ya, bisa Ustadz blok, alhamdulillah. Masih jutaan orang yang di kolong jembatan tidurnya nggak punya rumah, alhamdulillah. Ya Ustadz, laki saya masih di PHK, alhamdulillah masih punya laki. Ilaman asfala ilaman fawqa, urusan dunia nggak di bawah kita, nanti bakal syukur. Urusan akhirat lihat yang di atas, lihat yang di bawah. Ibu kan kalau ngaca, ngapa gua nggak kayak orang bule ya, kulitnya putih. Lah, coba ibu ke Papua, yang perempuan maksudnya. Iya maksudnya, nah gitu ya. Kadang-kadang suka mikir begitu tuh. Ini ngerti apa kagak sih saya nanya? Ya kan orang geseng gitu kan, geseng keling ya. Bukan macam. Terus ke bawah, pasti lebih banyak orang yang diuji yang di bawah kita sebenarnya. Yang menderita lebih dari kita banyak. Yang sakitnya lebih berat. Kita timbang cantengan doang roman-romannya. Yang kelima, yang kudu diperbaiki di 2023 adalah silaturahim. Yang kelima, silaturahim. Ciri orang yang silaturahim adalah hatinya memaafkan, walaupun fisiknya temu, nggak apa-apa. Kan kita lagi kesel sama orang, ya gue maafin dia dah. Tapi gue mau nggak ketemu dulu sama dia, ntar mudaratnya lebih besar, nggak apa-apa. Yang penting hatinya udah. Dan yang kedua, ciri orang yang silaturahim itu adalah
Kalau ada yang sakit walaupun bukan saudaranya, ya Allah sehatkan dia. Ketemu di jalan misalnya. Ada polisi lagi jagain lalu lintas, doain. Mudah-mudahan dia menjadi orang yang sayang sama rakyat. Begitu silaturahim itu. Hanya marah sama kita, ya Allah mudah-mudahan tetangga saya hatinya diganti. Itu orang silaturahim itu begitu. Jadi dia tidak mau lagi punya musuh satu pun. Ya, kebanyakan musuh satu juga. Tapi kalau dia masih sewot ngomongin yang jelek-jeleknya nggak apa-apa. Bahkan kita kudu terima kasih kalau ada yang ngomongin yang jelek. Ya, kenapa terima kasih? Dosa kita buat dia, pahala dia buat kita. Ngomongin itu ada dua, ngomongin pakai mulut sama pakai hati. Jangan-jangan ada yang ngomongin saya di hati nih. So Dupon nggak pernah puasa nih, gemuk mulu ya. So tahu bener. Itu lumayan saya dapat bonus dosa saya buat ibu yang ngomongin pahala ngaji ibu buat saya. Ayo omongin saya dah. Apa? Ya seneng aja. Rugi ngomongin orang rugi. Tapi memang ya susah ya. Memang fitrahnya wanita mau. Ditanya dari mana tadi? Dari pasar Serpong. Pasar Serpong sekarang beda. Ada tukang andong. Lah nanya dari mana ke tukang andong? Itu ibu-ibu begitu. Oh laki-laki mau tanya dari mana? Pasar. Udah selesai. Fitrahnya memang begitu. Maka ibu sehari harus ngomong 24.000 kata. Kalau ada perempuan diem baik, konslet. Sebaliknya, laki-laki maksimal 15.000 kata. Kalau ada laki ngomong. Terakhir, S-nya itu adalah sederhana. Jangan suka pamer. Mendingan kelihatan miskin tapi kaya daripada kelihatan kaya tapi belangsak gaya doang. Ini jam 1 habis makan di warung yang terkenal di Pinang, namanya Pecak Empominul. Bener ini masih kerasa ini pecaknya. Saya lihat juga habis makan. Saya kan orangnya kepo, suka tertarik hal-hal yang lucu dan aneh gitu. Ini gelang ampun luar biasa. Nggak tahu lah pokoknya. Ya ada cincinnya juga, ada kalungnya juga. Kita di Jabodetabek ini ada orang kaya yang kelihatan miskin. Siapa yang tahu? Yang tahu boleh pulang duluan. Kira-kira siapa mereka? Golongan apa mereka? Atau mereka tuh kerja apa? Coba tebak. Di Jabodetabek. Pedagang warteg. Bu, orang warteg tuh sekarang trennya jarang yang kayak zaman dulu punya cuma satu warung. Rata-rata ada satu. Jakarta satu, Bogor satu, Tangerang satu, Depok satu, Bekasi satu. 5 warung. Kalau rame semua itu warung, sehari dia untung bersih bisa 2-3 juta. Kalau main gundu, paling-paling mancing, gayanya kayak orang miskin, padahal kaya raya dia. Tuh, bisa diambil pelajarannya tuh. Jadi orang miskin, orang kaya tapi gaya padahal belum kaya-kaya amat, tapi kelihatannya menonjol bener gitu. Bahkan ada ungkapan begini, sebaiknya lebih baik kalau orang tadinya miskin jadi kaya enak, kalaupun miskin lagi kagak ngapa-ngapa.
tapi sederhana. Karena Nabi Muhammad itu aslinya kaya, tapi beliau amat sangat. Buktinya Nabi kaya itu apa? Saya pernah ngomong, beliau mas kawinnya 20 ekor onta. 20 ekor onta, setengah miliar. 1 miliar mas kawin beliau. Kalau mas kawinnya 1 miliar kan berarti hartanya lebih dari itu dong. Tapi Nabi Muhammad gaya hidup sehari-harinya sederhana luar biasa. Bahkan kalau udah maghrib, semua istri rumahnya itu tidak ada makanan, karena udah disedekain semuanya. Sederhana. Sayyidina Abu Bakar itu konglomerat, tapi sederhana. Sederhana. Maka 2023 yang suka rada-rada suka pamer-pamer, jadi itu ada 6 poin ya, 6 ya. Yang mudah-mudahan di tahun baru ini kita perbaiki. Pertama, syahadat. Jangan ada yang terlalu dicintai, terlalu ditakuti melebihi Allah ya. Yang kedua, sholat. Jadikan sholat itu sesuatu yang sangat penting, jangan main-main lagi. Yang ketiga adalah sedekah ya, harus disesuaikan dengan penghasilan. Yang keempat, silatu syukur ya. Syukur. Jadi jangan terlalu banyak mengeluh. Allah nggak suka. Allah yang suka tuh orang banyak mengucapkan hamdalah, bahkan dalam keadaan musibah pun dia berhamdalah. Kemudian yang berikutnya adalah